Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam kuliah kita. Hari ini kita akan diskusi, sekaligus juga akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan penelitian. Ya, kita akan fokus kepada topik menentukan data seni dan teknik pengumpulannya. Saudara-saudara, dalam menentukan data seni serta teknik pengumpulannya, ini penentuannya tentu tidak sembarangan, tapi kita harus melihat dulu sebenarnya apa itu data seni, gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data itu bagaimana. Dalam penelitian seni, saudara, mengapa penting kita memahami data seni? Perkara pertama yang harus kita diskusikan adalah mengapa penting kita memahami data seni. Data seni penting kita pahami, saudara, karena di dalam rangkaian metode penelitian, kalau kita melihat, khususnya dalam penelitian kualitatif, data seni itu berada dalam langkah ketiga setelah kita menentukan masalah penelitian. Jadi tetap dalam sebuah metode penelitian, masalah itu harus diupayakan atau harus dikonstruksi sejak awal. Mengapa itu penting? Karena bermula dari masalah, teori itu akan dipetakan, kemudian data yang dibutuhkan itu akan dipetakan, kemudian analisisnya bagaimana, kemudian simpulannya bagaimana, itu merujuk pada masalah penelitian. Nah, kali ini kita akan fokus kepada data penelitian seni. Apa saja data penelitian seni? Mengapa data ini penting? Karena temuan-temuan asas hasil penelitian atau jawaban atas hasil penelitian tidak akan bisa dilakukan ketika data itu tidak ada. Ya. Begitu juga kita bisa mengatakan bahwa analisis tidak bisa dilakukan ketika data itu tidak tersedia. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan? Bagaimana mungkin kita bisa menjawab masalah penelitian? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan aktivitas analisis ketika data di dalam penelitian seni itu tidak tersedia? Nah, oleh sebab itu perlu kita kumpulkan. Cara untuk mengumpulkan data itulah yang disebut sebagai teknik pengumpulan data. Dan data itu sendiri itulah yang disebut sebagai data penelitian seni. Data itu adalah segala informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah penelitian. Data itu bersifat jamak dan satuan data atau tunggal itu disebut sebagai datum. Ya. Jadi kalau saudara menyebut istilah data, data itu bersifat jamak, ya menyeluruh, gitu ya. Artinya segala informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah di dalam penelitian seni itulah data penelitian. Ya. Sebelum kita lebih jauh, saudara, data ini harus kita petakan terlebih dahulu. Ya, butuhnya data apa untuk menjawab masalah A? Butuhnya data apa untuk menjawab masalah B? Gitu ya. Kalau kita sudah menetapkan kebutuhannya, baru kita akan bisa mengira-ira. Untuk menemukan data A, kita butuh langkah apa? Gitu ya. Untuk menemukan data B, kita butuh langkah seperti apa? Gitu ya. Baik, kita pahami dulu data seni itu sesungguhnya apa. Gitu ya. Apa saja data seni, saudara? Data seni itu apakah berwujud sebuah karya? Data seni itu apakah berwujud sebuah informasi-informasi estetik? Atau sebenarnya wujud data itu apa gitu ya? Bila saudara bidangnya adalah seni rupa, wujud data seni itu apa? Apakah berupa benda? Apakah berupa si senimannya, manusianya? Ataukah berupa hal-hal yang lain di luar itu? Ya, ini yang penting kita harus tegaskan ya. Bila risetnya itu bukan seni rupa misalnya, risetnya adalah seni musik. Data musik itu apa? Apakah data musik itu berupa kebendaan, ya, seperti halnya seni rupa, ataukah itu berupa proses perilaku, data tari misalnya. Data tari apakah berupa dokumen, ya, dokumen karya yang dia seperti artefak, ataukah itu data peristiwa, ya, yang pengumpulannya berbeda dengan mengumpulkan artefak atau dokumen seni rupa. Berbeda karakteristik data atau berbeda jenis data, maka berbeda pula cara mengumpulkannya. Nah, dengan demikian, saudara, teknik pengumpulan data itu ditentukan oleh karakteristik datanya. Data yang berkarakteristik A, maka caranya dengan cara A.
Data dengan karakteristik B, maka caranya dengan cara B. Data dengan karakteristik C, maka caranya dengan C. Ya. Data yang basisnya itu adalah dokumen, artefak, maka penelusurannya ya penelusuran yang mendukung artefak tadi. Ya. Data yang berupa perilaku, ya data perilaku, maka cara mengumpulkannya yaitu dengan cara-cara tertentu yang memungkinkan perilaku itu bisa terekam dengan baik, bisa teramani dengan baik. Data yang berupa informasi-informasi penting dari seseorang, maka kita harus gali informasinya. Caranya dengan begitu. Nah, itulah saudara yang saya katakan tadi bahwa eh, data seni itu harus kita petakan dulu karakteristiknya. Tipenya seperti apa, baru caranya kita tentukan. Begitu, saudara. Baik, eh, kita bisa petakan dalam fenomena penelitian kesenian atau atau penelitian dengan objek kajian seni, sekurang-kurangnya ada tiga jenis data yang bisa kita telusuri. Gitu ya. Kemungkinan data seni yang pertama adalah data tentang karya. Kemungkinan data seni yang kedua adalah data tentang si senimannya atau si pelakunya. Bila itu karyanya karya desain, ya pelakunya ya desainer. Bila itu karyanya lukisan, berarti pelakunya adalah pelukis. Bila fenomena yang diteliti itu adalah interaksi seni dan publik, sasarannya ya perilaku seni dan atau lingkungan yang mendukung. Ya. Jadi ada tiga kategori data seni yang bisa kita petakan. Satu adalah data karya seni, dua adalah data yang berkaitan dengan si pelaku-pelaku seni, kemudian yang ketiga adalah data yang berkaitan dengan publik seni dan lingkungan. Siapa itu? Di antaranya adalah apresiator, lingkungan masyarakat, latar pendidikan, dan macam-macam. Ini tiga data. Bila saudara riset, ya kemungkinan tiga ini yang Bapak Ibu telusuri. Apakah karyanya, apakah pelakunya, apakah publiknya. Contohnya ini, Bapak Ibu. Baik. Ini, saudara-saudara. Misalnya, ketika ada sebuah judul atau topik penelitian berbunyi, makna estetik dan simbolik pada relief Candi Borobudur dengan pendekatan semiotika. Contoh judul ini, ya taruhlah ini judul skripsi misalnya, berjudul makna estetik dan simbolik pada relief Candi Borobudur dengan pendekatan semiotik. Kalau kita telusuri, kita pahami lebih jauh, judul ini bermakna seorang peneliti ingin mengetahui makna simbolik dan estetik yang terletak di dalam relief Candi Borobudur. Artinya yang diteliti itu apa? Yang diteliti adalah karya, yaitu relief Candi Borobudur. Ya. Kemudian apa yang diteliti di dalam karya itu, di dalam relief itu, yaitu dua aspek, yaitu aspek makna estetiknya dan aspek makna simboliknya. Nah, karena yang diteliti adalah relief Candi Borobudur, maka data utamanya adalah data karya. Ya, dalam seni rupa, data karya ini adalah data kebendaan. Bila datanya adalah data kebendaan, data fisik karya, berarti data ini memungkinkan dikumpulkan dengan cara studi dokumen. Kita mengumpulkan dokumen-dokumen real yang berkaitan dengan relief Candi Borobudur. Apakah batu aslinya, ataukah fotonya, ataukah sketsanya, ataukah outline dari relief itu, silahkan. Yang penting, bila riset ini adalah riset yang ingin menggali informasi tentang kekaryaan, berarti data dikumpulkan lebih cocok melalui studi dokumen. Nah, ini contoh pertama bila sebuah riset ini data utamanya adalah karya. Atau dengan kata lain, sebuah riset yang ingin meneliti karyanya. Yang kedua adalah sebuah riset yang meneliti pelakunya. Bila ingin meneliti pelaku, berarti fenomena yang diteliti adalah aktivitas si senimannya, aktivitas si pelakunya, aktivitas si desainernya, gitu. Atau aktivitas si pencipta seninya. Nah, karena yang diteliti adalah aktivitas si senimannya atau si pelakunya, maka datanya bukan data karya yang utama. Yang utamanya adalah data si pelakunya, data si senimannya. Berarti fenomena yang diteliti itu bukan fenomena kekaryaan semata, tetapi yang utama diteliti adalah perilaku si seniman atau perilaku estetik si seniman. Contohnya,
Ini ada sebuah riset berjudul Kreativitas Pelukis Moral dalam berkarya mix media, titik dua studi pada komunitas X. Nah, yang diteliti apa, saudara-saudara? Yang diteliti adalah si pelukisnya, yaitu fenomena pelukis moralnya. Di mana itu diteliti pada komunitas. Jadi, si peneliti ingin meneliti sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat kumpulan pelukis-pelukis moral. Jadi, manusianya yang diteliti. Apa yang diteliti di dalam manusianya? Yang diteliti adalah kekreatifan. Jadi, seorang peneliti ingin meneliti kreativitas di dalam yang berada dalam si pelukis, gitu ya. Kreativitas adalah sebuah kapasiti yang melekat pada manusia. Ya, jadi sifat kreatif itu melekat pada manusia. Berarti pada seniman misalnya dalam hal ini. Nah, bila kita ingin meneliti kreativitas, berarti subjek yang kita teliti adalah si manusianya atau si senimannya. Saudara, ini adalah contoh bagaimana sebuah penelitian data utama yang dibutuhkan adalah eh, pelukisnya. Mengapa? Karena dia meneliti aktivitas kreatif si pelukisnya. Bagaimana dengan produk karyanya? Produk karyanya bukan data utama. Produk karyanya adalah data pelengkap sebagai dampak proses kreatif tadi. Gitu ya, saudara-saudara. Bila ada karya, berarti karya itu adalah pelengkap, gitu ya. Yang utama yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data observasi. Si peneliti harus datang langsung untuk melihat bagaimana pelukis itu berkreasi. Kok begitu? Ya, karena jelas di dalam riset ini fenomena utama yang diteliti adalah perilaku senimannya. Berarti observasi yang dilakukan. Ya, sekali lagi, bila yang diteliti adalah pelaku-pelakunya, maka peneliti harus melihat langsung aktivitas pelakunya. Karena harus melihat langsung, maka teknik pengumpulan data observasi yang digunakan. Selain observasi, di dalam observasinya si peneliti bisa melakukan konfirmasi, tanya jawab kepada pelakunya. Proses tanya jawab, konfirmasi dalam rangka meminta informasi lebih mendalam, itulah yang disebut sebagai wawancara. Bila ada hasil karya ya, yang didokumenkan, ya statusnya itu adalah observasi. Jadi observasi sebagai, maaf, itu adalah dokumen ya. Dokumen karya itu sebagai pelengkap, sebagai dampak atas kinerja kreatif. Nah, yang ketiga adalah data seni yang berupa publik seni atau lingkungan. Contoh, ada sebuah penelitian dengan judul Respons Estetik Masyarakat Terhadap Seni Lukis Kontemporer. Titik dua studi kasus terhadap proses apresiasi seni di Galeri B9. Si peneliti ini meneliti apa sih sebenarnya? Apakah meneliti karya? Apakah meneliti si senimannya? Ataukah meneliti yang lain? Rupanya si peneliti ini meneliti yang lain. Apa yang diteliti? Proses apresiasi seni yang dilakukan oleh pengunjung di sebuah galeri. Nah, siapa yang melakukan proses apresiasi? Masyarakat. Jadi penelitian ini meneliti masyarakat seni, yaitu apresiator, yang dia sedang melihat-lihat karya, mengamati karya. Apa yang ingin dikaji dari seorang peneliti ya terhadap proses apresiasi masyarakat tadi, yang ingin dikaji adalah respon estetik. Dengan demikian, si peneliti ini mengungkapkan judul risetnya, Respons Estetik Masyarakat Terhadap Seni Lukis Kontemporer, titik dua studi kasus terhadap proses apresiasi. Artinya, si pelukis ingin meneliti proses apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat di sebuah galeri, khususnya untuk melihat bagaimana respon estetik itu muncul. Gitu. Nah, karena penelitian ini fokusnya adalah untuk meminta respon dari masyarakat terhadap seni, berarti yang diteliti itu bukan seni, bukan karyanya dan bukan pelaku senimannya, tetapi masyarakatnya. Teknik pengumpulan data yang sangat utama dikumpulkan atau dilakukan yaitu pertama wawancara, kedua observasi. Jadi si peneliti harus bertanya langsung terhadap atau kepada apresiator ya, sebagai subjek yang diteliti. Kemudian si peneliti juga harus melihat langsung untuk melihat pola perilaku apresiasi masyarakat itu bagaimana. Ada yang bersuah foto, ada yang meraba-raba karya gitu ya, ada yang berjalan, ada yang cuek gitu ya, ada yang sambil melotot lama ya, ada yang sambil manggut-manggut. Ya, itu bagian dari respon-respon estetik. Jadi si peneliti harus melihat langsung bagaimana
perilaku-perilaku estetik yang diperankan oleh si apresiator dalam menyaksikan karya. Nah, ini saudara-saudara, beda tipe datanya atau beda jenis datanya, maka beda teknik pengumpulannya. Atau saya simpulkan dalam versi yang lebih lengkap ya. Eh, Tiap penelitian fokusnya beda-beda. Bila fokusnya menggali pada estetika karya, maka data utamanya adalah data karya. Berarti teknik pengumpulannya adalah studi dokumen yang utama ya. Yang lain-lain itu melengkapi. Kemudian bila fenomena yang diteliti adalah fenomena activity si senimannya, si pelakunya atau desainernya, berarti data utamanya adalah data pelaku, pelaku seni. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, kemudian wawancara. Kemudian yang berikutnya, bila fenomena yang diteliti adalah aktivitas masyarakat dan lingkungan yang berkenaan dengan seni, berarti data atau tipe datanya adalah publik seni dan lingkungan. Dengan demikian, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Ini, saudara-saudara. Nah, berikutnya, mari kita berlatih bagaimana memetakan data dan teknik pengumpulannya. Mari kita latihan memetakan data seni dan teknik pengumpulannya dalam sebuah aktivitas penelitian seni. Kan lebih memudahkan bila saudara membuat semacam matrik berikut ini. Saya contohkan, saudara menulis judul risetnya masing-masing. Risetnya misalnya berjudul Simbol Feminitas. Ini saya contohkan berjudul Simbol Feminitas pada Desain Media Promosi Produk Kecantikan ABCD. Nah, coba saudara renungkan. Judul ini menunjukkan keinginan seperti apa dari si penelitinya. Kalau kita renungkan, saudara, keinginan si peneliti adalah dia ingin meneliti media promosi, desain media promosi produk kecantikan ABCD. Jadi desain media promosinya yang ingin dia teliti. Berarti kebendaan kan, karya yang ingin dia teliti. Apa di dalam karya yang ingin dia teliti adalah simbol feminitas. Kira-kira melihat judul ini, si peneliti pasti akan menanyakan simbol feminitas seperti apa sih yang melekat di dalam media promosi itu. Atau dengan kata lain, si peneliti meneliti media promosi kecantikan, produk kecantikan ABCD. Dan khususnya dia ingin mengaji simbol-simbol feminitas yang melekat di dalam desainnya itu. Nah, kemudian saudara petakan di dalam gagahan. Ya, saudara tulis rumusan masalah. Misalnya, dari judul ini dipetakan dua rumusan masalah, yaitu apa saja unsur visual simbolik feminitas yang ditampilkan dalam desain media promosi produk kecantikan IPCD. Yang kedua, bagaimana makna yang terkandung di dalam penggunaan simbol-simbol feminitas tersebut pada media promosi produk kecantikan ABCD dari perspektif semiotika visual. Melihat pemetaan masalah ini, si peneliti itu intinya menanyakan dua rumusan masalah, saudara. Yang masalah pertama adalah eh, bentuk visual karyanya kayak apa sih, gitu ya. Bentuk simbol visualnya kayak apa sih, gitu ya. Itu pertama. Kemudian kedua maknanya kayak seperti apa. Ya, hanya ada dua yang ingin yang ditanyakan di dalam riset ini, yaitu eh, simbolnya apa saja, ya. Kemudian kedua maknanya semacam apa. Ya. Nah, bila yang ditanyakan adalah simbolnya seperti apa, ya apa saja unsur visual simbolnya, berarti data yang diperlukan adalah si peneliti harus mengumpulkan karya desainnya, atau harus mengumpulkan desain media promosinya. Karena harus mengumpulkan karyanya, untuk dilihat lebih jauh, ditelusuri secara visual, berarti status teknik pengumpulan datanya, berarti status datanya adalah data kebendaan atau kekaryaan. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang paling tepat adalah studi dokumen atau pengumpulan dokumen. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena yang ditanyakan adalah maknanya, berarti kita butuh menggali makna. Dengan demikian data yang diperlukan kemungkinannya tiga. Yang pertama adalah informasi makna yang didapat dari si desainernya. Kemudian yang kedua informasi makna yang didapat dari interpretasi kita sendiri sebagai peneliti. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerapannya dalam media promosi untuk mendukung makna tadi seperti apa. Ya, berarti ada tiga data yang diperlukan. Bila data yang diperlukan adalah informasi makna dari si desainer, berarti kita harus tanya tuh kepada desainer.
Nah, karena kita harus tanya, maka teknik pengumpulan datanya harus wawancara. Yang kedua, karena interpretasi makna dari si peneliti, berarti studi teks dari si peneliti terhadap karya, berarti ini bisa dikumpulkan lewat kajian dokumen atau studi dokumen. Nah, kemudian yang ketiga, bila datanya adalah penerapan, ya, bagaimana penerapan media promosinya, berarti langkah pengumpulan datanya yaitu observasi. Kita melihat langsung bagaimana simbol-simbol itu diterapkan dalam media promosi untuk berbagai hal, untuk kepentingan iklan, untuk kepentingan packaging, dan seterusnya. Nah, ini, saudara, cara yang paling efektif adalah saudara membuat matrik semacam ini. Berikutnya, kita melakukan kinerja mandiri. Saya meminta saudara untuk bisa memetakan data dan teknik pengumpulan sesuai dengan judul atau topik riset masing-masing serta masalah masing-masing. Caranya sama, saudara buat saja di Microsoft Word lembar kerja mandiri. Kemudian nama dan NIM silahkan Anda tulis. Kemudian judul atau topik riset masing-masing saudara tulis. Nah, kemudian saudara buat saja matrik atau tabel semacam ini. Mulai dari masalah riset satu seperti apa, masalah riset dua seperti apa, silahkan. Kemudian data yang diperlukan tiap-tiap masalah kira-kira apa, saudara tulis nih, sesuai contoh tadi. Kemudian yang kedua adalah masalah kedua datanya apa yang diperlukan. Dari data yang diperlukan itu, kemudian teknik pengumpulan datanya kira-kira caranya kayak apa? Ya, bisa observasi, bisa wawancara, bisa dokumen. Nah, satu data bisa jadi dikumpulkan lewat dua cara. Kalau dua cara ya Anda centang dua. Kalau satu data dikumpulkan dengan satu cara ya Anda centang. Nah, contoh tadi eh, bisa jadi informasi yang berkaitan dengan makna dikumpulkan dengan wawancara dan dokumen. Dia dicentang wawancara dan dokumen. Gitu. Demikian saudara, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.